Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Pak Guru Alan. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah. Hari ini Pak Guru akan membahas tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 1, pembelajaran 4, peredaran darahku sehat. Dalam materi ini, kita akan membahas bagaimana berinteraksi sosial di masyarakat. Yang kedua, kita juga akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan terakhir, tentunya masih berkisah tentang pantun, yaitu jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Baiklah anakku sekalian, lebih jelasnya simak keterangan berikut ini. Kita awali dengan muatan PPKN KD 32 dan KD 42, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Di tema sebelumnya kita sudah mengetahui ya, apa itu hak, apa itu kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, di sini kita sebagai warga masyarakat, bagaimana haknya, bagaimana kewajibannya, dan bagaimana tanggung jawabnya. Kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur. Lingkungan jadi kotor, keamanan menjadi menyeramkan karena tidak sama-sama menjaga. Ya, lingkungan jadi tidak bersih, ya, mana-mana banyak sampah. Ya, jadi apa? Jadi masyarakatnya tidak teratur. Nah, ini contoh gotong royong membersihkan lingkungan. Dan salah satu contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya. Nah, kira-kira apa sih hak kita? Ya hak kita diantaranya apa? Hidup nyaman, ya. Hidup apa lagi? Bersih udaranya, gitu loh. Nah, oleh karena itu, ya, kita apa? Harus bekerja sama, ya, di antara warga masyarakat. Nah, itulah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya adalah muatan ilmu pengetahuan sosial KD 32 dan KD 42. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti secara rutin. Nah, kita sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga masyarakat ya harus ikut nimbrung melaksanakan kerja bakti. Ya, karena itu merupakan apa? Merupakan tanggung jawab. Tentunya ya dapat menciptakan lingkungan kita yang bersih, tentunya ya aman dan tentram. Yang kedua apa? Mengadakan ronda malam atau siskamling, sistem keamanan lingkungan atau siskam, ya. Supaya apa? Ya ini supaya aman masyarakat kita, ya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Bagaimana lingkungan kita ini supaya nyaman, ya, supaya bersih. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama. Ya, karena kita banyak
warga masyarakat yang berbeda budaya, ya, berbeda agama, ya, supaya kita aman, tentram, tentunya adalah saling menghormati dan menghargai sesama. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Nah, ya, apabila agama lain sedang beribadah, misalnya agama Kristen sedang melaksanakan ibadah mingguannya, ya, kita tidak boleh mengganggunya, ya, sehingga pemeluk agama tersebut malah terganggu. Begitupun ketika agama Islam juga sedang melaksanakan sholat zuhur di siang hari, ya, kita juga tidak mengganggunya. Gitu. Yang keenam, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, ya, saling menghargai, ya, memberikan kesempatan untuk beribadah, ya. Yang ketujuh, yaitu tolong menolong dengan warga sekitar, saling membantu, ya, apabila ada warganya yang sudah benar-benar membutuhkan, ya kita bantu, ya, gitu loh. Kalau sudah seperti ini, tentunya warga masyarakat apa? Nah, yang terakhir adalah mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Ya, kita adakan perlombaan atau kegiatan, ya. Gitu. Tentunya karena ini masih pandemik, tentunya lombanya bisa melakukan dengan virtual, ya. Gitu. Atau disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Intinya, inilah contoh-contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia KD 36 dan KD 46. Jenis pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis. Pertama adalah pantun anak-anak. Yang kedua, pantun orang muda. Yang ketiga adalah pantun orang tua. Jadi semuanya ada jenis pantunnya, ya. Ada anak-anak, ada orang muda, ada orang tua. Nah, inilah contoh dari pantun anak-anak. Pak Guru bacakan, ya. Burung camar di tepi pantai, pantai indah, banyak ombak. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Nah, contoh dari pantun anak-anak, ya. Bersuka cita ini, ya. Ya. Pantun orang muda. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, sesuai dengan usianya, ya. Yang terakhir adalah apa? Pantun orang tua. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Wah, keren banget, ya. Nah, ini beberapa contoh dari pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Nah, kira-kira yang tadi Pak Guru bacakan, baik itu tadi pantun anak-anak, pantun orang muda, maupun pantun orang tua. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pantun anak-anak itu? Begitupun pantun orang muda maupun pantun orang tua. Nah, silakan kamu jawab, ya. Nah, dari beberapa pantun ini kita bisa mengartikan nih apa maksudnya dibuat pantun anak-anak ini, ya. Gitu. Nah, silakan kalian artikan apa pengertian dari pantun anak-anak. Gitu. Nah, setelah itu kalian gali
atau kamu artikan apa sih isi dari pantun-pantun ini. Misalnya pantun anak nih, isinya apa ya? Oh, isinya kalau kita pandai tentunya sudah pasti banyak teman yang ingin bertanya, banyak teman yang ingin bergaul, ya. Gitu. Nah, silakan berarti tinggal ini. Buat arti tinggal pantun orang muda. Kira-kira apa nih artinya? Begitupun pantun orang tua. Apa ini maksudnya? Ya. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semangat pagi.